I jump, will I survive? Halo semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Al di channel Random Film. Kali ini saya akan melanjutkan film Pirates of the Caribbean yang berjudul On Stranger Things. Dalam film ini akan menceritakan ketika Jack tak sengaja bertemu dengan bajak laut yang jarang muncul di lautan, namun sangat ditakuti karena memiliki pedang berkekuatan dahsyat, yaitu Edwardis alias Blackbeard. Jack kemudian disuruh menunjukkan jalan menuju mata air awet muda. Namun tak hanya mereka berdua, ternyata Kapten Barbossa dan kerajaan Spanyol juga mengincar mata air tersebut. Lalu apakah yang akan dilakukan oleh Jack jika mereka semua bertemu? Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, seperti biasa dengan hormat dan berat hati, saya meminta kalian untuk menekan tombol keramatnya. Wis, ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai ketika para nelayan di negara Spanyol tak sengaja menjaring seorang kakek-kakek dari dasar laut. Mereka mengira bahwa kakek itu telah meninggal, namun betapa terkejutnya mereka ketika kakek itu masih hidup. Sehingga mereka pun membawanya ke hadapan pangeran Spanyol. Lalu saat pangeran itu membaca buku milik kakek-kakek itu, ternyata beliau telah menemukan kapal Ponce de Leon, sebuah petunjuk untuk mendapatkan mata air awet muda. The Fountain of Youth. Dan film pun baru saja dimulai. Di sisi lain, di sebuah kota London, Gip yang saat itu sedang menghadapi persidangan karena ia telah dituduh sebagai sang bajak laut legendaris yang terkenal sangat kejam, yaitu Kapten Jack Sparrow. Gip mencoba membela dirinya dengan mengatakan bahwa nama aslinya bukan Jack Sparrow, tetapi betapa terkejutnya dia, ternyata hakim persidangan itu adalah Jack Sparrow sendiri. What do we have here? Jack? Para massa mulai resah dan menyuruh hakim untuk memberi hukuman mati pada Gip. Tapi karena Gip merupakan teman sekaligus mengikut setia, Jack pun memberi hukuman lain pada Gip, yaitu hukuman penjara seumur hidup. Ternyata selama ini Jack telah merencanakan semua itu agar ia bisa menyelamatkan Gip dari hukuman kematian. Jack telah menyewa kurir untuk membawa mereka pergi dari kota London sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan dengan menumpang di kapal lain. Di dalam sana Gip menceritakan kepada Jack bahwa ia mendengar sebuah rumor tentang Kapten Jack Sparrow yang sedang mencari beberapa kru untuk pergi berlayar bersamanya. Namun Jack merasa bahwa dia tidak pernah mengumumkan hal tersebut, sehingga ia sangat yakin bahwa orang itu penipu yang mengatasnamakan dirinya untuk mencari kru bajak laut. Lalu saat mereka berhenti, betapa terkejutnya Jack karena saat ini dia berada tepat di depan kastil kerajaan Inggris. All part of the plan, yes? No. Sehingga ia pun ditangkap oleh para pasukan Inggris. Lalu Jack kemudian diseret oleh pegawai istana, kemudian ia dirantai pada sebuah kursi di ruangan yang amat besar dengan meja yang telah dipenuhi oleh banyak sekali makanan lezat. Tak lama setelah itu, beberapa pasukan Inggris memasuki ruangan tersebut, termasuk raja yang bernama George Augustus. Raja George kemudian meminta Jack untuk membantunya mencari mata air awet muda karena ia tak ingin kerajaan Spanyol, musuh bebuyutannya, mendapatkan air keabadian itu terlebih dahulu. Tak hanya itu, Raja George juga memperkenalkan kapten kapal barunya, orang yang merupakan musuh bebuyutan dari Jack Sparrow sekaligus rival abadinya, yaitu Kapten Barbossa. Afternoon, sire. Melihat hal itu, Jack kemudian menanyakan ke Barbossa kemana kapal Blackbeard miliknya, dan ternyata sebelumnya Barbossa telah diserang oleh sekelompok bajak laut hingga membuat dirinya harus kehilangan salah satu kaki serta tenggelamnya kapal The Blackbeard. Mendengar hal itu, Jack sangat marah dan ketika ia melihat sebuah kesempatan, ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dari tempat itu. Lost the pearl? Aye. If that ship be sunk properly, you should be sunk with it.
setelah Jack berhasil kabur dari para tentara Inggris, tiba-tiba ia dipanggil oleh seseorang yang tak lain adalah ayahnya yang bernama Kapten Dick. Hello, Dad. Hello, Jackie. Di sana ayahnya mengatakan bahwa jika Jack ingin pergi mencari mata air awet muda, maka ia harus memecahkan seluruh teka-teki untuk mendapatkan air tersebut. Salah satunya yaitu harus menemukan 2 gelas yang ada di kapal Ponce de Leon. Selain itu masih ada beberapa hal lain, namun Jack harus menemukannya sendiri karena tiba-tiba Kapten Dick lenyap dari sana. Tak lama setelah itu Jack akhirnya bertemu dengan seseorang yang menyamar sebagai dirinya dan terjadilah pertarungan pedang di antara mereka. Namun entah mengapa orang itu terlihat sangat mirip, bahkan gerakan yang aneh pun sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Jack. Dari situlah Jack akhirnya paham bahwa orang yang menyamar sebagai dirinya adalah seorang wanita bernama Angelica. Dia adalah mantan kekasih Jack, bukan mantannya admin. Di sana Jack mencoba mencari tahu apa alasan Angelica menyamar sebagai dirinya, dan pada akhirnya Angelica mengaku bahwa menyamar seperti itu karena ia tahu bahwa Jack saat ini sedang berada di London. Ia meminta Jack untuk ikut bersama kapalnya mencari mata air awet muda yang saat ini sedang viral di kalangan kerajaan. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba tentara Inggris berhasil menemukan persembunyian mereka, sehingga Jack dan Angelica pun harus bekerja sama untuk mengalahkan para tentara itu. Lalu ketika Angelica meminta Jack untuk ikut bersamanya, Jack justru menolak hal itu sehingga ia terpaksa membius Jack dan membawanya pergi bersama kapalnya. What is it? What is required? A mermaid, Jack. Di sisi lain, ketika Barbossa meminta Gib untuk menyerahkan peta yang ia dapat dari Jack, Gib justru membakar peta itu dan ia mengatakan bahwa ia telah menghafal seluruh misteri dan lokasi yang ada di dalam peta. Sehingga Barbossa terpaksa mengajak Gib untuk ikut bersamanya dalam melakukan pencarian mata air awet muda. Welcome back to His Majesty's Navy, Master Gibbs. Singkat cerita, ketika Barbossa sudah di tengah perjalanan, mereka tak sengaja bertemu dengan para pasukan Spanyol, tapi mereka tak berniat untuk melakukan serangan. Sehingga Barbossa pun menyuruh anak buahnya menambah kecepatan agar mereka tak ketinggalan dari orang-orang Spanyol. Sementara itu di tempat lain, Jack baru saja terbangun dari tidurnya. Ternyata ia sudah berada di kapal Quianis Raven milik Angelica. Namun lebih tepatnya kapal ini milik ayahnya yang bernama Blackbeard. Blackbeard dulunya seorang bajak laut yang paling ditakuti oleh bajak laut lain. Karena ia kejam tak kenal ampun pada siapapun. Mendengar hal itu, Jack berusaha mencari tahu tentang alasan mengapa Blackbeard sangat ingin sekali mencari mata air awet muda ini. Ia mencoba menanyakan kepada Angelica dan ternyata Blackbeard mendapatkan sebuah ramalan bahwa dalam waktu beberapa hari ia akan dibunuh oleh seseorang berkaki pincang. There is a prophecy. He will be dead. You will be handling that part yourself then. Malamnya Jack mencoba menghasut para awak kapal untuk melakukan pemberontakan karena selama ini perlakuan anak buah Blackbeard pada mereka sangatlah tidak manusiawi. Mendengar perkataan Jack, para awak kapal lainnya marah dan mencoba melakukan pemberontakan sehingga terjadilah pertempuran antara para awak kapal melawan anak buah Blackbeard.
Sayangnya saat mereka hampir merebut kapal itu, tiba-tiba saja muncul seseorang dari dalam kabin dan ternyata itu adalah si Blackbeard. Seketika ia pun menunjukkan kekuatannya yang mampu mengendalikan peralatan kapal hanya dengan menggunakan pedang miliknya. Karena sudah terlanjur emosi, ia pun mencoba membunuh Jack dan juga pendeta yang bernama Philip. Namun karena Angelica melarang hal tersebut, Blackbeard pun menghukum orang lain yang hanya menonton saja ketika semua orang sedang melakukan pemberontakan. Give the man a chance. Give yourself. Pray he be delivered from evil. Please, there's still hope. Again! Setelah kejadian itu, Jack pun menggoda Angelica untuk mencari tahu seluruh persyaratan yang harus dilakukan agar ia bisa mendapatkan mata air awet muda. Karena Angelica sudah terpesona oleh Jack, akhirnya dia memberitahukan salah satu syaratnya agar mendapatkan khasiat dari mata air awet muda, yaitu dengan menggunakan air mata dari Putri Duyung. Selain itu, Angelica juga memberitahukan kepada Jack bahwa sebelumnya Blackbeard telah menggunakan kekuatannya untuk memasukkan kapal The Blackbird ke dalam sebuah botol. Angelica berjanji akan memberikan kapal itu sebagai hadiah jika Jack mau bekerja sama untuk mencari mata air awet muda tersebut. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat yang bernama White Gatsby untuk mencari seorang Putri Duyung yang terkenal sangat cantik namun juga sangat mematikan. Dengan menggunakan para awak sebagai umpan, mereka pun segera menyalakan lampu sorot yang ada di sana karena para Putri Duyung sangat tertarik dengan cahaya tersebut. Lalu para awak kapal yang dijadikan umpan pun disuruh menyanyikan sebuah lagu. Tiba-tiba di belakang mereka muncul sosok Putri Duyung dengan wajah yang sangat cantik bagaikan seorang bidadari. Kemudian saat salah satu awak kapal mulai berbicara dengan Duyung itu, tiba-tiba para Duyung berkumpul mendekati kapal mereka. Karena salah satu awak kapal ini sudah lama tidak melakukan penghebohan duniawi, ia pun mencoba mendapatkan ciuman dari salah satu Putri Duyung. Namun tanpa ia sadari, tiba-tiba Putri Duyung tersebut berubah menjadi sosok monster dan menyerang mereka semua. Melihat hal itu, Blackbeard segera memerintahkan awak kapal lainnya untuk memasang jaring sementara ia berusaha mengendalikan kapal dan menyudutkan para Putri Duyung tersebut. Namun karena jumlah Putri Duyung yang ada di sana jauh lebih banyak dari yang mereka perkirakan, Jack pun berinisiatif untuk meledakkan mercusuar yang ada di sana. Hingga akhirnya para Putri Duyung itu ketakutan dan mulai berenang menjauh. Kemudian ketika Philip baru sadar dari pingsannya, ia melihat ada salah satu Putri Duyung yang terjebak di sana dan pada akhirnya Blackbeard berhasil menangkap Putri Duyung tersebut. Keesokan harinya saat Barbossa baru saja tiba di White Gatsby, ia melihat bahwa tempat itu sudah sangat berantakan dan sayangnya kapalnya justru diserang oleh para Putri Duyung. Ia pun menyuruh pasukan lainnya untuk melanjutkan perjalanan menuju mata air awet muda. Di tengah perjalanan, Angelica mengatakan pada Jack alasan mereka harus mendapatkan piala Posdelion dan air mata Putri Duyung itu karena mata air awet muda tak begitu saja memberikan keabadian pada mereka yang meminumnya, melainkan mereka harus mengorbankan seseorang agar bisa mendapatkan tambahan umur dari orang tersebut. Dengan cara meminum air dari mata air awet muda yang telah ditetesi oleh air mata Putri Duyung. Sementara orang lainnya yang digunakan sebagai tumbal harus meminum air tanpa air mata Putri Duyung. Sayangnya saat mereka hendak melewati sebuah tebing, jembatan yang ada di sana telah dihancurkan oleh para pasukan Spanyol, sehingga Blackbeard terpaksa menyuruh Jack untuk mencari piala Posdelion dengan cara meloncat ke sungai yang ada di bawah tebing. Wait again. Setelah itu Jack terus berlari dan berlari, hingga akhirnya ia sampai di sebuah tempat di mana kapal Posdelion berada. Sementara itu ketika para awak kapal sedang dalam perjalanan,
mereka tak sengaja menjatuhkan wadah yang digunakan untuk membawa Putri Duyung, sehingga Putri Duyung itu pun mulai berubah menjadi seperti manusia. Melihat hal itu, Philip pun segera memberikan pakaiannya dan menggendongnya selama perjalanan menuju mata air awet muda. Namun karena si Putri Duyung ini tidak memiliki nama, Philip memanggil si Putri Duyung tersebut dengan sebutan Serena. Bring the creature, cover its head. She has a name! Pray tell. She's Serena. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka semua sampai di sebuah tempat di mana di sana banyak sekali Putri Duyung yang sudah mati dan mengering karena mereka telah disiksa oleh orang-orang yang ingin mendapatkan air mata dari Putri Duyung tersebut. Blackbeard pun mulai menghasut Serena agar ia mau mengeluarkan air matanya. Namun karena ia menolak hal itu, Blackbeard terpaksa membunuh Philip karena sepertinya Serena dan Philip sama-sama sedang jatuh cinta. Meski begitu, Serena tetap tidak mau mengeluarkan air matanya, sehingga Blackbeard terpaksa mengikat Serena di sana. Setelah menunggu beberapa saat, Philip tiba-tiba saja terbangun dan ternyata ia hanya tidur karena terkena bius. Ia pun segera menghampiri Serena dan berusaha melepaskannya, sehingga Serena mulai meneteskan air matanya karena ia tahu bahwa Philip masih hidup. Di sisi lain, saat Jack berhasil masuk ke dalam kapal Ponce de Leon, ternyata Barbossa sudah ada di sana terlebih dahulu. Namun saat mereka hendak berduel, tiba-tiba kapal itu oleng, sehingga mereka sepakat membuka kotak berisi piala itu bersama-sama. Together. Rocks. Sayangnya ketika mereka membukanya, ternyata piala itu sudah diambil oleh orang-orang Spanyol terlebih dahulu. Sehingga mereka sepakat untuk bekerja sama dalam mencuri piala itu dari orang-orang Spanyol. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya berhasil mencuri piala tersebut. Tapi sayangnya ketika mereka hendak kabur, mereka justru tertangkap oleh para tentara Spanyol yang ada di sana. Namun dengan kepintaran Jack, ia berhasil melepaskan diri dan mengalahkan para tentara Spanyol. Bahkan ia juga berhasil mendapatkan piala Ponce de Leon. Have a drink? We'll drink at the fountain. Keesokan harinya, Jack dan Gib kembali kepada Blackbeard sambil membawa piala yang diikatkan pada seekor babi. Hal itu terpaksa dilakukan oleh Jack agar ia bisa meminta beberapa permintaan kepada Blackbeard. Pertama, Jack meminta agar Blackbeard tak menyakiti Angelica. Kedua, Jack meminta kompasnya kembali. Yang ketiga, ia meminta agar Blackbeard melepaskan Gib karena ia merupakan soib Jack. Karena Blackbeard tidak merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut, ia pun akhirnya menyetujui semua permintaan Jack. Setelah berjalan cukup jauh, mereka semua akhirnya sampai di sebuah gua. Namun entah mengapa di sana tidak ada yang namanya mata air awet muda. Awalnya Blackbeard sempat meragukan Jack, tapi setelah Jack membaca tulisan yang ada di gelas tersebut, tiba-tiba muncul air misterius yang mampu membawa mereka menuju tempat di mana mata air awet muda itu berada. Hello! Aqua de vida. Saat mereka hendak mengambil air itu, tiba-tiba saja Barbossa datang bersama anak buahnya, sehingga terjadilah pergelutan di antara mereka semua. Di dalam pertempuran tersebut, Philip tak sengaja terkena tebasan di perutnya, sehingga ia pun berlari dan menghampiri Serena dan langsung membebaskannya. Tetapi setelah Philip berhasil membebaskan ikatan tersebut,
Serena justru meninggalkan Philip begitu saja. Sementara itu saat Blackbeard berhasil menyudutkan Barbossa, tiba-tiba His Majesty, King George. Ya, benar saja para tentara Spanyol datang dengan jumlah membagongkan, sehingga mereka hanya bisa berdiam dan pasrah, tak bisa melawannya. Mereka mengira bahwa orang Spanyol itu akan melakukan sebuah ritual untuk mendapatkan mata air awet muda. Namun ternyata kedatangan para tentara Spanyol bukanlah untuk mendapatkan air tersebut, melainkan untuk menghancurkan seluruh tempat itu. And destroy this profane temple. Mereka terpaksa melakukan hal itu karena kerajaan Spanyol merupakan kerajaan yang taat agama, sehingga mereka tak bisa membiarkan tempat musyrik itu yang menentang agama mereka. Lalu ketika Blackbeard lengah, Barbossa pun langsung menusukkan pedang miliknya yang sudah dilapisi dengan racun katak. Melihat hal itu, Angelica berusaha melepaskan pedangnya, namun sayangnya ia terkena goresan pedang tersebut, sehingga nyawa mereka berdua saat ini berada di ambang kematian. Karena Jack tak ingin kekasihnya tewas, ia berusaha mencari piala yang dibuang oleh orang Spanyol, dan tiba-tiba saja Serena datang membawakan piala tersebut sambil berkata, "Do not waste my tear." Seketika Jack pun mengambil sisa air dari mata air awet muda, lalu dia memberikan air mata Serena ke dalam salah satu gelas tersebut, dan memberikannya pada Blackbeard dan juga Angelica. Tanpa basa-basi, Blackbeard langsung mengambil gelas yang berisi air mata Serena, karena ternyata ia hanya peduli pada dirinya sendiri. Tapi tanpa Blackbeard sadari, ternyata ia kena prank oleh Jack, karena sebenarnya air yang diminum oleh Blackbeard tidaklah berisi air mata Serena, sehingga Angelica lah yang berhasil sembuh. Devil! Father! You bastard! How could you? Your father saved you. Sementara itu, saat Philip berada di akhir hayatnya, Serena tiba-tiba datang menemui Philip, dan pada akhirnya mereka berdua saling menyatakan perasaannya, sehingga Serena memutuskan untuk membawa Philip ke bawah laut agar ia bisa menyembuhkan luka Philip. Lalu setelah kejadian di mata air awet muda, Barbossa yang kini telah mendapatkan pedang dan juga kapal milik Blackbeard akhirnya memulai perjalanan lagi menuju Cakrawala. Get back on your bloomin' cockroaches! Sementara itu, di sisi lain, Jack membawa Angelica ke sebuah pulau terpencil dan meninggalkannya di sana hanya dengan sebuah pistol yang berisi 1 peluru. Namun Jack tak berniat meninggalkan Angelica, semata-mata ia mati kelaparan. Karena ia tahu kalau tempat itu merupakan jalur perdagangan di mana banyak sekali kapal yang akan melintas di sana. Setelah itu, ia kembali menemui Gibb yang saat ini sedang menunggu di sebuah pantai dengan membawa kompas milik Jack. Tidak hanya itu, ternyata sebelumnya Gibb telah mencuri botol yang berisi kapal The Black Pearl dari dalam kapal milik Blackbeard. I hate that monkey. Sehingga kini mereka berdua bersiap untuk mencari cara agar bisa mengeluarkan kapal The Black Pearl dari dalam botolnya. Tamat! Ending yang mengecekan. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Untuk pesan-pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah: jadilah diri kita sendiri, karena tidak ada yang bisa melakukannya lebih baik dari diri kita sendiri. Oke, saya Al dengan kru saya yang berjumlah 1 orang pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.